Halo teman, hutang Shopee tiba-tiba lunas sendiri, apakah ada pemutihan? Nah, kali ini saya akan beberkan video sangat amat penting sekali buat pengguna Shopee PayLater ya teman. Karena isunya di bulan-bulan ini akan ada pemutihan pinjaman online alias penghapusan hutang, terutama di Shopee PayLater ya teman. Karena ini banyak sekali penggunanya dan memang banyak sekali yang merasa resah dengan aplikasi ini. Nah, Shopee PayLater adalah produk dari Shopee yang mana penggunanya sudah 50 juta orang, dan kalkulasi untuk Shopee PayLater itu sekitar 5%, jadi sekitar 5 juta lah penggunanya. Dan itu banyak sekali yang sudah terbantu dengan aplikasi Shopee PayLater karena mereka bisa belanja barang secara kredit, tidak perlu pakai uang di muka, jadi bisa kredit per bulan seperti itu. Nah, mirisnya banyak sekali orang yang tidak bisa membayar tagihan di Shopee PayLater ini. Tercatat sekitar 4-5% yang sudah melakukan gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater ini, dan terbukti memang tingkat galbenya sangat amat besar sekali. Dan ini OJK juga tahu tentang masalah ini lebih dari 5%, dan mereka sudah mengirimkan surat peringatan kepada aplikasi Shopee PayLater ini karena sudah melanggar aturan mereka, yaitu tentang masalah TWP 90 atau gagal bayar di atas 5%. Dan Shopee mau nggak mau harus menerapkan kebijakan-kebijakan agar mereka terhindar dari sanksi OJK. Nah, salah satunya adalah yang mereka terapkan adalah pemutihan pinjaman online. Artinya hutang kita akan dilunaskan oleh pihak Shopee PayLater ini. Kenapa kok bisa, Bang? Nah, ini adalah pilihan dari mereka karena mereka tidak mau kena yang namanya sanksi dari OJK tentang pelanggaran TWP 90 itu. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu syarat apa saja sih yang bisa dapat pemutihan pinjaman online dari Shopee PayLater ini, saya akan jelaskan di video kali ini ya teman. Yang pertama adalah untuk masalah pinjaman online bisa dilunaskan dari Shopee PayLater itu harus pengguna lama ya teman. Jadi pengguna lama yang sudah lama berkecimpung atau menggunakan pinjaman dan berbelanja di Shopee itu biasanya akan kena yang namanya pemutihan pinjaman online. Jadi teman-teman lihat di akun teman-teman, apakah akun teman-teman lama atau baru, itu bisa menjadi indikasi kuat apakah teman-teman akan kena pemutihan atau tidak, akan dilunaskan pinjamannya atau tidak. Nah, buat teman-teman yang akunnya baru ini harap sabar karena tidak akan kena atau tidak akan pernah bisa untuk dapat pemutihan pinjaman online, karena ya syarat tadi sudah jelas untuk pengguna lama saja. Pengguna baru tidak akan pernah bisa, jadi mohon bersabar ya teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah hutang di bawah 1 juta. Nah, Shopee juga tidak bodoh-bodoh amat ya teman. Untuk pelunasan itu juga untuk nominal yang kecil, untuk nominal 5 juta ke atas atau 10 juta atau 100 juta itu tidak akan pernah kena pemutihan. Kenapa? Karena mereka bisa tekor atau rugi ya teman, kalau melakukan pemutihan di atas 5 juta itu mereka akan rugi karena nominalnya besar dan orang yang kena pemutihan juga mungkin banyak. Jadi mereka lebih concern untuk pinjaman online dengan nominal yang kecil, misalnya 500.000 atau 700.000 atau 800.000, itu ada kemungkinan untuk dapat pemutihan pinjaman online. Seperti teman saya yang kemarin hutangnya 500.000, dia sudah pinjam lama ya teman, tapi dia kena pemutihan karena hutangnya kecil dan dia pengguna lama. Itu bisa menjadi indikasi kuat apakah dia bisa untuk dapat pemutihan pinjaman atau tidak. Nah, teman-teman hutangnya berapa nih? Ada yang hutang 1 juta kah, atau 5 juta kah, atau 10 juta kah? Bisa tulis di kolom komentar ya teman, saya akan bahas, saya akan jawab apakah akan dilunaskan atau tidak. Karena kalkulasi dari pelunasan itu cuma 10% dari semua pengguna. Jadi misalnya penggunanya 5 juta orang, yang dapat cuma 500.000, sedikit sekali orang yang dapat ya teman. Jadi ini memang orang-orang tertentu atau istilahnya hoki-hokian, untung-untungan yang dapat pemutihan pinjaman online di Shopee PayLater ini. Jadi tidak semua orang dapat pemutihan pinjaman online teman. Jadi ini harus dicamkan buat teman-teman, jadi tidak langsung dikepras seperti itu saja ya teman. Jadi semua orang dapat, tidak seperti itu. Cuma sedikit sekali yang dapat pemutihan, itu cuma orang yang sangat beruntung yang dapat pemutihan. Itu termasuk teman saya yang beruntung dapat pemutihan. Nah, untuk yang terakhir adalah punya riwayat pinjaman dan transaksi yang baik. Jadi Shopee PayLater tidak sembarangan ya teman. Jadi dia kalau umpamanya ada orang daftar dan melakukan pinjaman, itu mereka bisa scan riwayat pinjaman di pinjaman online seperti Akulaku, Kredivo atau bank nasional seperti BNI, BSCA atau yang lainnya. Mereka bisa scan riwayat pinjaman apakah dia kena BI checking atau tidak, apakah riwayat pinjamannya baik atau tidak.
dan itu bisa mendasari apakah akan kena pemutihan pinjaman dari ShopeePayLater ini atau tidak. Jika umpamanya mereka pinjamannya ada yang menggantung atau tidak dibayarkan, itu ShopeePayLater tidak akan bisa melakukan pelunasan kepada orang tersebut, karena ya mereka berharap kalau orang yang sudah dilunaskan itu akan melakukan pinjaman lagi. Tapi jika orang dengan riwayat pinjaman yang buruk atau istilahnya sudah kena pay checking, itu tidak akan kena pemutihan pinjaman online lagi, karena kalau dilunaskan mereka tidak akan pinjam lagi, mereka akan stop untuk pinjam di ShopeePayLater. Dan ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi jika teman-teman ingin dapat pemutihan pinjaman online lagi, dan itu adalah yang paling penting ya teman. Jadi riwayat pinjaman ini sangat amat penting. Jadi buat teman-teman yang riwayat pinjamannya jelek, ini harap berhati-hati atau sabar, karena tidak akan pernah dapat pemutihan pinjaman online. Misalnya teman-teman masih ada sangkut hutang di Akulaku, masih ada sangkut hutang di EasyCash, masih ada sangkut hutang di Kredivo dan lain-lain, itu tidak akan pernah bisa untuk dapat pemutihan. Teman-teman harus lebih legowo, harus lebih bersabar. Nah, untuk yang terakhir adalah aplikasi ShopeePayLater juga menerapkan tentang transaksi pinjaman online atau transaksi di Shopee, itu juga sangat berpengaruh ya teman. Misalnya kalkulasi teman-teman dalam melakukan pinjaman atau bertransaksi untuk beli barang di Shopee itu banyak, maka itu bisa menjadi pertimbangan Shopee untuk bisa melakukan pelunasan atau penghapusan hutang teman-teman di ShopeePayLater. Jadi teman-teman lihat saja apakah akun Shopee teman-teman sering berbelanja online atau tidak. Kalau umpamanya teman-teman sering berbelanja online, maka ada kemungkinan akun teman-teman yang ada ShopeePayLater-nya, ada hutangnya, akan dilunaskan oleh ShopeePayLater. Itu adalah indikasi yang baik. Tapi umpamanya teman-teman tidak sering melakukan transaksi atau belanja di Shopee, itu teman-teman harus legowo, karena mungkin tidak akan kena pemutihan pinjaman oleh Shopee. Misalnya nih teman-teman lebih senang untuk belanja di aplikasi lain, misalnya TikTok PayLater atau Tokopedia atau Lazada, ini kemungkinan besar teman-teman tidak akan pernah dapat pemutihan pinjaman online. Jadi ini sangat penting sekali dan harus teman-teman camkan terlebih dahulu. Teman-teman lihat saja di akun teman-teman, ini biasanya langsung di riwayat transaksi, bisa teman-teman scroll ke bawah, itu langsung ada riwayat-riwayat tentang belanja online teman-teman, apakah banyak atau tidak. Yang biasanya akan dapat itu untuk satu bulannya itu sekitar 20 transaksi ya teman. Jadi di bawah 20 transaksi kemungkinan besar tidak akan dapat pemutihan pinjaman online. Jadi semakin teman-teman sering berbelanja, maka semakin banyak pula kemungkinan teman-teman untuk dapat pemutihan pinjaman online di aplikasi ShopeePayLater ini. Jadi ini indikasi yang sangat penting sekali untuk masalah pinjaman online, itu juga tidak bodoh-bodoh amat. Jadi saya rekap sekali lagi ya teman. Yang pertama adalah pengguna lama itu mungkin akan kena pemutihan. Yang kedua adalah hutang di bawah 1 juta termasuk kategori pinjaman online yang kecil, itu akan dapat pemutihan pinjaman online. Itu yang ketiga adalah punya riwayat pinjaman, dan yang terakhir adalah transaksi berbelanja di Shopee. Nah, ketiga itu adalah acuan yang sangat mempengaruhi teman-teman akan dapat pemutihan atau tidak. Nah, saya ingin dengar nih, apakah teman-teman sudah dapat pemutihan atau tidak? Bisa ditulis di kolom komentar, atau ada pengalaman-pengalaman pribadi teman-teman menggunakan aplikasi ShopeePayLater ini nyaman atau tidak, ada keluhan atau tidak, ada kejanggalan atau tidak, atau malah ada penagihan yang kasar atau yang lainnya atau tidak. Karena ya ShopeePayLater ini biasanya akan ada penagihan jika teman-teman tidak bayar tagihan. Jadi itu saja tentang masalah hutang ShopeePayLater tiba-tiba lunas. Apakah ada pemutihan? Memang ada pemutihan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, dan sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.